Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku, Tri Irmawati. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang jurusan aku, yaitu pendidikan seni tari. Karena waktu itu aku pernah upload videonya yang ini, kuliah jurusan tari ngapain aja. Dan disitu lumayan banyak pertanyaan dan aku mau bahas di video kali ini. Kayak contohnya portofolionya kayak gimana, kalau kuliah di sana harus bawa apa aja, ada laki-lakinya atau enggak, dan lain-lain. So, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah sini, dan aktifin lonceng kamu supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan kalau kalian penasaran, jangan di skip. So guys, mohon maaf banget sebelumnya kalau misalnya di video ini terdengar berisik, karena di bawah lagi bikin roti dan suara mesinnya tuh suka kedengeran gitu. So, aku mau ucapin selamat datang dulu buat kalian yang baru mampir di channel aku. Halo, kenalin, nama aku Tri Irmawati. Konten YouTube aku itu tentang beauty, dance, and vlog. Jadi ada pokoknya 3 lingkup itu, karena aku jurusan di seni tari, jadi aku juga suka bahas tentang tarinya gitu. Nah, kita bahas dulu dari pertama cara daftarnya, cara daftar ke seni tari. Jalur SNPTN gitu ya, karena alhamdulillah aku juga masuknya lewat SNPTN. Nah, jadi waktu itu aku cari-cari informasinya tuh di internet gimana prosedur pengumpulan portofolionya. Yang itu tuh portofolio tuh ada dua video. Jadi kita ngirim 2 video. Yang pertama video tari tunggal dan yang satu lagi video tari kreasi. Nah, tari tunggalnya itu bebas, kalian mau pokoknya tarian yang kalian bisa dari daerah masing-masing gitu. Karena aku asli Bandung dan aku juga karena aku asli Bandung, Jawa Barat, jadi aku tampilinnya tari yang berasal dari Jawa Barat. Waktu itu aku nampilin tari topeng Minak Jingga. Kalian bisa lihat videonya di sini. Itu benar-benar video aku waktu portofolio UPI, dan durasinya itu maksimal 3 menit. Makanya yang di video itu aku dipotong-potong gitu, karena tari topeng yang itu tuh durasi aslinya 10 menit. Terus aku potong-potong, cut jadi 3 menit. Karena kalau misalnya aku nari dari menit pertama sampai 3 itu kayak belum kebagian pakai topengnya gitu. Makanya di cut sampai 3 menit. Ya gitu pokoknya, intinya ngerti kan. Nah, terus yang kedua itu tari kreasi. Tari kreasi itu bisa jaipong kreasi atau tari kontemporer atau tari apapun yang emang benar-benar itu kreasi gitu. Kalau misalnya aku waktu itu nampilin tari jaran lumping namanya, itu buatan guru sanggar aku. Nah, kalau yang itu nggak diupload ke YouTube karena videonya hilang. Maaf banget. Ya pokoknya gitu intinya kalau untuk yang SNPTN. Terus ya udah, terus kita ngelakuin pendaftaran gitu, kayak masukin nilai rapot. Aku agak lupa sih pokoknya kalau yang kayak gitu-gitunya. Pokoknya kita ngumpulin 2 video, yang satu tari tunggal, yang satu lagi tari kreasi dan berasal dari daerahnya masing-masing. Nah, pokoknya dari tarian itu maksimalnya 3 menit dan ada batasan ukurannya gitu. Waktu itu aku juga berusaha buat ngecilin videonya, dan aku lupa lagi karena sekarang aku udah semester akhir. Doain aku ya, sebentar lagi aku mau lulus, amin. Oke, itu mengenai yang pertama tentang portofolio. Terus yang kedua, ada juga yang komentar katanya di sini tari itu ada cowoknya. Enggak ada ya, banyak cowoknya tuh, cuman emang lebih dominan cewek, tapi cowoknya juga ada. Dan di sana juga kita belajar bukan tari untuk perempuan aja, ada tarian untuk laki-lakinya juga. Terus udah gitu ada juga yang nanya tarian yang dipelajarinya apa. Karena aku dari pendidikan tari UPI, UPI itu kan di Bandung ya, jadi pelajarinya tari kebanyakan sih tari Sunda klasik ya. Terus udah gitu ada tari rakyat juga, ya sesuai mata kuliahnya lah. Ada tari Sunda klasik, tari kursus, ada tari topeng juga. Terus kalau tarian dari luarnya ada tari dari Jawa, tari Bali, tari Sumatera, dan lain-lain. Pokoknya kita belajarnya basicnya tradisional. Terus kalau misalnya kalian pengen belajar tarian lain, itu bisa kalian ikutan UKM atau divisi gitu. Jadi kalian bisa mempelajari tarian yang lain selain tradisi gitu. Oke, lanjut. Setelah itu ada juga yang nanya kalau misalnya kita kuliah di jurusan tari harus bawa apa aja. Oke, sekarang aku mau bahas ya, kita
kita sesuaikan dengan jadwalnya. Kalau misalnya kita hari ini hari Senin, terus ada jadwal teori dan praktek. Nah, kalau untuk teori itu kita belajarnya tentang kependidikannya, karena kan kita pendidikan seni tari. Jadi kita belajar kayak bagaimana cara mengajar SD, SMP, SMA gitu. Terus cara menghitung nilai dan lain-lain. Pokoknya itu tentang kependidikannya, kayak psikologi pendidikan. Terus pokoknya tentang pendidikan lah ya yang untuk teorinya. Terus ada mata kuliah praktek juga. Nah, kalau misalnya di hari Senin itu ada teori dan praktek, yang harus kita bawa adalah baju ganti. Kalau misalnya paginya kita teori, mata kuliah teori, berarti kita harus pakai baju sopan. Terus pakai sepatu yang nutupin jari kaki, karena waktu dulu aku pernah kena tegur ya. Terus waktu sebelum corona aku juga pernah kena tegur gara-gara aku pakai jaket dan masker. Pokoknya kan di kelas tuh nggak boleh katanya, dan aku terima teguran itu padahal aku waktu itu lagi sakit. Tapi aku terima teguran itu karena aku datang telat gitu. Jadi ya usahakan jangan telat lah gitu ya. Terus udah gitu kalian bawa baju ganti untuk prakteknya. Yang pertama baju kaos, terus celana legging, dan yang ketiga ada sinjang, stagen, dan selendang. Jadi ada 5 item. Nah, kalau sinjangnya itu kayak gini. Mungkin ada yang belum tahu ini namanya sinjang ya. Nah, kalau waktu awal-awal biasanya pertemuan awal tuh belum pakai sinjang. Nah, kalau misalnya belum pakai sinjang biasanya aku pakai celana training, jadi biar lebih sopan gitu. Nah, kalau misalnya pakai legging itu biasanya kalau misalnya kita mau pakai sinjang, kalian bisa lihat aja deh. Kalau misalnya kita latihan nari pakai sinjang kayak di video ini. Nah, terus kalau misalnya sinjang itu biasanya ini samaan per seangkatannya gitu. Ini aku angkatan 2017, warna coklat kuning gini lereng. Mungkin nanti kalau kalian yang baru masuk juga bakal beda lagi si sinjang angkatannya, karena kayak buat pembeda gitu. Terus stagen, kalian tahu kan stagen? Nah, stagen tuh yang kayak gini buat ngunci si sinjang gitu. Oke, tadi kan bahas tentang pembelajaran yang waktu offline. Nah, sekarang kalau misalnya pembelajaran offline itu biasanya kita belajar melalui aplikasi Zoom atau Google Meet, tapi lebih seringnya Zoom sih, karena kalau menurut aku Google Meet itu kayak sering gangguan sinyal gitu. Nah, terus kalau misalnya pembelajaran tarinya gimana? Nah, waktu sebelum ada corona tuh aku pernah belajar tari topeng. Nah, waktu itu kan emang belum corona kan, kita belajar tari topeng itu udah hampir setengah materi gitu. Terus tiba-tiba ada corona dan langsung jadi online. Terus UASnya jadi buat video kayak gini. Jadi itu UAS aku ya, yang harus bikin video di rumah itu. Nah, itu dosennya kalau waktu itu ngirim video, kita hafalin dari video. Nah, terus aku nanya ke adik tingkat aku kalau misalnya offline pembelajaran tari prakteknya gimana. Jadi dosennya ngajarin lewat Zoom step by stepnya. Terus udah gitu ngirim video juga. Ya pokoknya kalau misalnya online tuh kayak lebih ngirim video gitu deh. Ada juga yang nanya prospek kerja jurusan seni tari itu apa aja. Prospek kerja di jurusan tari juga banyak ya, jadi kalian jangan berpikir sempit dan jangan meremehkan jurusan tari. Paling nari-nari aja, enggak gitu ya, kita tuh enggak pure benar-benar nari aja gitu, karena kita juga belajar tentang teorinya juga, tentang tata busananya, tentang riasnya, tentang kependidikannya juga gitu kan. Cara-cara ngajar nari biar nggak boring gitu, gimana biar anak yang nggak bisa nari pun, yang males nari, yang nggak mau nari pun bisa nari, kayak gimana caranya gitu. Nah, prospek kerja dari seni tari yang pertama, karena kita pendidikan, kita bisa jadi guru, bisa jadi dosen. Itu kalau misalnya ke pendidikan gitunya ya. Terus bisa jadi pelatih tari di sanggar. Terus, nah yang hebatnya lagi, kalian bisa jadi pelatih tapi bukan di kota kalian gitu, di luar negeri. Itu udah keren banget sih, gila. Terus udah gitu kalian juga bisa kerja di dinas pariwisata, dinas kebudayaan, dinas pendidikan. Pasti itu
perluin sih, kayak yang dari jurusan pendidikan tari. Terus ada juga karena kita belajar tata rias, kalian bisa jadi makeup artist. Terus karena kita juga belajar tata busana, kalian juga bisa jadi pemilik busana, penyewaan kostum. Itu juga lumayan banget loh penghasilannya. Kayak alumni juga udah banyak banget di seni tari itu yang jadi MUA dan yang jadi pemilik kostum. Terus udah gitu temen aku udah jadi pembuat aksesoris. Itu aksesorisnya bisa aksesoris tari, aksesoris buat headpiece, buat model-model kayak gitu. Itu juga lumayan banget penghasilannya gitu kan. Terus ya banyak deh pokoknya. Aku yakin dari jurusan manapun kalian bisa sukses gitu. Jadi kalau menurut aku ya, kalau sepengalaman aku emang lumayan banyak juga kayak yang seni tari paling nari-nari doang. Ya emang sih kita ada nari-narinya, tapi nggak nari-nari doang gitu. So dimanapun kita, jurusan kita mau dimana aja, itu pilihan kita masing-masing gitu. Dan aku yakin semua orang tuh bisa sukses. Semua orang bisa sukses, mau yang kuliah atau yang enggak, mau yang mau ambil jurusan apapun itu, aku yakin semua orang tuh bisa jadi orang gitu. Jadi mohonlah untuk semuanya saling menghargai dan saling toleransi. Oh ya, mau nambahin, enaknya di jurusan tari itu kalian bisa kerja sesuai dengan hobi kalian. Karena misalnya kalian hobi nari, kalian tuh bisa dapat uang dari nari gitu. Contohnya, kalau misalnya kalian tampil di acara-acara penting gitu, kayak di acara workshop atau di acara wedding, itu mengandung cuan guys. Dan ya enak aja gitu kerjanya sesuai dengan hobi kita. Jadi kita menjalankan hobi kita dan kita juga dapat uang. Dan untuk materi tarian yang dipelajari di UPI itu hampir semuanya aku udah upload di YouTube, kecuali materi-materi awal kayak gerak dasar tari putra, gerak dasar tari putri, tari kandagan. Itu aku nggak upload karena hilang videonya. Jadi itu sisanya itu udah keseluruhan, udah garis besar tarian yang dipelajari di UPI itu apa aja ya. Oke. Nah, kayaknya segitu aja video dari aku. Buat kalian yang berminat buat masuk seni tari UPI, aku tunggu. Tapi kayaknya kalau misalnya kalian masuk, aku udah lulus. Ya pokoknya gitu aja. Aku yakin semua orang bisa jadi orang sukses, mau kalian di jurusan manapun. So, segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka, seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah sini. Dan aktifin lonceng kamu supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan share video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. And bye-bye, auf Wiedersehen!